Menteri dari PKS di zaman SBY diperiksa terkait aset Kewarnas. Woi, ada apa? Ditulis Nafis Sewot, dilansir dari sewot.com. Pada tahun 2011, anggota Majelis Dewan Suro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid HNW mengakui kalau kontrak kerja antara partainya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatur mengenai alokasi 4 menteri untuk PKS. HNW juga mengakui kalau kontrak yang ditandatangani langsung oleh SBY tersebut berlaku hingga 2014. Ada yang ingat berapa jatah PKS dari pemerintahan SBY periode tahun 2009 hingga 2014 silam? Ya, Anda benar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat jatah 4 menteri di kabinet SBY periode 2009 hingga 2014. Jumlah ini naik 1 angka dari periode sebelumnya, yakni Mentan Anton Apriantono, Menekpora Adyaksa Daul, dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Azhari. Ada 4 menteri dari PKS yang diminta SBY. SBY menelpon 4 orang. Ya, kami kirim 4-4-nya. Pertama, Suswono untuk Menteri Pertanian. Salim Assegaf diminta tolong mengentaskan kemiskinan. Saya Menkominfo dan Menristek Suharna Surapranata, kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS saat itu. Dan benar saja, keempat nama orang PKS di atas memang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 periode 2009 hingga 2014 seperti yang dimuat dalam situs resminya. Menurut Tifatul, posisi menteri adalah jabatan politik, karena itu sudah selayaknya jika yang menduduki adalah orang-orang dari parpol. Sedangkan kalangan profesional menurutnya lebih cocok menjabat sebagai dirjen dan bawahannya. Ada yang tahu kenapa Tifatul Sembiring mengatakan jabatan menteri selayaknya dijabat orang partai politik? Apakah ini terkait dengan setoran wajib kader PKS yang menjabat sebagai menteri kekas partai? Bendahara PKS sendiri pernah mengatakan bahwa tiap bulan kader PKS di DPR wajib setor 20 juta rupiah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera saat itu, Mardani Alisera, juga mengatakan hal yang sama, bahwa setiap kader memang diwajibkan memberi iuran kepada partai setiap bulannya. Di PKS sendiri, iuran wajib disebut infak dan dikenakan bervariasi bergantung pada nilai pendapatan. Setiap kader yang menduduki jabatan potensial seperti menteri atau anggota DPR, beban infak mencapai 20 juta. Kalau anggota PKS di DPR 25 juta per bulan, ujar Mardani Alisera. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR juga memiliki kewajiban lebih untuk memberikan infak sebesar 2,5 juta ke DPW dan 1 juta ke DPC. Di pusat, tiap rekening otomatis, kata Mardani. Setoran kader PKS ke kas partai ini hukumnya wajib. Kalau tidak setor, maka dikenakan sanksi. Ada 3 tingkatan sanksi jika tidak setor ke partai, yaitu sanksi ringan, disuruh istighfar, mengaji, dan silaturahmi. Yang kedua, sanksi menengah, turun peringkat jabatan partai. Sanksi berat adalah pemecatan. Mardani mengatakan, potongan pendapatan para kader digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kegiatan partai. Misalnya, kata Mardi, biaya listrik per bulan, uang makan dan transportasi mencapai 1,1 miliar per tahun. Wow, sungguh banyak uang setoran, infaknya.
yang wajib disetor oleh kader PKS ke kas partai. Semakin tinggi posisinya, maka semakin besar setoran wajib ke partai. Tidak heran jika 4 orang menteri PKS merasa nyaman dalam pemerintahan SBY sebelumnya. Empat menteri testimoni, firm mereka mengatakan nyaman bekerja, kata Mardani. Ya pastilah banyak kader PKS yang bisa jadi anggota DPR RI di masa SBY dan PKS juga bisa mendapatkan jatah 4 orang menteri. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak uang yang masuk kas partai PKS melalui setoran wajib berkedok infak. Yang pasti masa pemerintahan SBY adalah masa keemasan bagi PKS karena pemasukan mereka lancar tiap bulan. Dan setelah Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 2014 sampai sekarang tahun 2021, sudah 7 tahun PKS berada di luar pemerintahan, sehingga PKS tidak punya pemasukan lagi sebanyak yang mereka dapatkan di masa SBY. Jadi sudah paham bukan kenapa orang PKS seperti Mardani Alisera dan kawan-kawan nyinyir banget terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dapur mereka yang harus tetap mengepul macet selama pemerintahan Jokowi sejak 2014 silam. Begini jejak digital kelakuan menteri dari PKS. Lalu apa sih yang dibanggakan dari kader PKS yang menjadi menteri selama pemerintahan SBY? Tifatul Sembiring yang menjabat sebagai Menkominfo malah ketahuan follow akun Mesun, lalu ngeles kepencet. Di saat bersamaan, anggota Komisi 5 dari fraksi PKS juga ketahuan nonton video asusila saat sidang. Akunnya tidak sengaja kepencet akun asusila. Setelah kader PKS lainnya ketahuan nonton video asusila, Tifatul Sembiring ngeles dengan mengatakan bahwa menonton video asusila bukan dosa besar. Wah, bisa kacau. Ini bukan termasuk kabair atau dosa besar. Jadi kita profesional juga. Kalau cuma menonton belum masuk ke zina, masih menyerempet lah. Tifatul, gila. PKS mengklaim dirinya partai dakwah atau yang paling agamis, tapi lihat saja kelakuan elitnya di atas. Elitnya saja seperti itu, bagaimana dengan simpatisan dan kader yang ada di bawah? Yang lebih mirisnya lagi, Tifatul Sembiring dari PKS yang menjabat sebagai Menkominfo malah bertanya internet cepat buat apa? Menkominfo bertanya internet cepat buat apa? Wow, lol. Kemudian Salim Assegaf Al-Jufri, dia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos di masa pemerintahan SBY periode tahun 2009 hingga 2014. Dan akhirnya tahun 2020 lalu Mardani Alisera sok peduli rakyat terkait korupsi bansos sambil memuji Mensos di zaman SBY kader PKS sendiri sambil membagikan fotonya yang tertidur di alas tikar. Jadi ingat, PKS juga pernah memuji kader mereka yang jadi gubernur Sumatera Utara yang katanya sering tidur di masjid. Tapi faktanya ternyata Gatot Pujo Nugroho terlibat 4 kasus korupsi sekaligus. Bukan hat-trick lagi, tapi sudah quadrik. Adit Yaksa Daud, dia adalah kader PKS yang menjabat sebagai Menpora di masa SBY periode 2004 hingga 2009. Pada tahun 2013 dia pernah menghadiri acara HTI seperti yang terlihat dalam video. Pada tahun 2016 dia ikut aksi peduli Suriah yang salah satu peserta aksi tersebut membawa bendera pemberontak Suriah. Wah, gawat. Jangan katakan jika seorang Adi Yaksa Daud tidak tahu mana bendera resmi Suriah dan mana bendera pemberontak Suriah. Pada 5 Desember 2013, Adi Yaksa Daud memegangi pemilihan Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Pramuka periode tahun 2013 hingga 2018. Saat dia menjabat sebagai Kuarnas, muncul video heboh seorang anak SDIT berpakaian pramuka yang mengibarkan bendera HTI di Pekanbaru.
Informasi terbaru, Ketua Koordinasi Nasional Kuarnas Pramuka Komjen Purnawirawan Budi Waseso menyatakan institusinya sudah melaporkan mantan Ketua Kuarnas Adiaksa Daul ke Barreskrim Polri atas dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat dalam pengelolaan aset lembaga. Nah, jadi itu tidak transparan dan pemanfaatnya juga tidak terbuka. Saya kira juga tidak sesuai ketentuan dan aturan, baik secara undang-undang maupun secara ADART di Pramuka atau di Kuarnas. Jelasnya, menurut mantan Kabarreskrim Polri ini ada dugaan pemalsuan hingga penyalahgunaan wewenang oleh Adiaksa dalam mengelola aset Kuarnas tersebut. Mantan Kapolda Gorontalo ini mengaku sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Adiaksa terkait masalah tersebut. Namun pihak Adiaksa justru melayangkan gugatan secara perdata ke Kuarnas Pramuka. Oleh karena itu, pihaknya pun melaporkan Adiaksa secara pidana atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat. Ya sudah, karena tidak bisa lagi dikomunikasikan mana yang lebih jelas, saya kira ya sudah dilaporkan saja secara pidana. Contohnya, Adiaksa Daul juga sudah diperiksa oleh polisi terkait aset Kuarnas ini. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Akhir kata, sekarang kita jadi paham jika elit PKS selalu nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi karena sudah 7 tahun PKS jadi oposisi dan otomatis tidak ada setoran dari Menteri PKS seperti masa-masa SBY. Satu persatu jejak digital kelakuan Menteri PKS mulai terungkap ke publik. Tuhan boten sare. Wassalam, nafis sewot. Bagaimana pendapat dan komentar Anda? Silahkan tuliskan pada kolom komentar.